وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 14 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 152. Surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, berzikirlah, mengingatku. Adzkurkum, aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Sebelum kita membacakan keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di, terlebih dahulu kita sebutkan tafsir para ulama salaf tentang ayat yang mulia ini, karena ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Maka kita nukilkan beberapa pernyataan para salaf tentang tafsir ayat yang mulia ini. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang makna ayat ini, ai udhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi maghfirati. Abdullah bin Abbas berkata,
Artinya ayat ini, ingatlah kepadaku dengan taat, dengan mentaatiku, maka aku akan mengingatmu dengan ampunanku. Udkuruni bi ta'ati adkurkum bi maghfirati. Ingatlah aku dengan mentaatiku. Jadi siapa yang taat kepada Allah, maka dia orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjawab, adkurkum bimaghfirati. Artinya aku akan mengingatmu dengan ampunanku. Ini adalah tafsir sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abul Aliyah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, berkata, Abul Aliyah mengomentari atau menafsirkan ayat yang mulia ini, itu firman Allah, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Qala Abul Aliyah, innallaha yadhkuru man dzakarahu wa yazidu man syakarahu wa yu'adzibu man kafarah. Abul Aliyah berkata, innallaha yadhkuru man dzakarah wa yazidu man syakarah wa yu'adzibu man kafarah. Sesungguhnya Allah mengingat orang yang ingat kepadanya, dan Allah menambahkan kenikmatan orang yang bersyukur kepadanya, dan Allah menyiksa orang-orang yang kufur kepadanya. Abul Aliyah berkata, sesungguhnya Allah mengingat, jadi Allah ingat siapa yang ingat kepadanya. Allah menambahkan kenikmatan siapa yang bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tafsir Al-Imam Al-Mufassir Abul Aliyah rahimahullah. Kemudian di antara ulama salaf yang menafsirkan ayat yang mulia ini, Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi, tabi'iyun mukhadram, seorang tabi'in yang menjumpai zaman jahiliyah, masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Aliyah adalah seorang ulama yang abid, ahlu ibadah, yang masyhur. Namanya siapa Abul Aliyah? Abu Uthman siapa namanya? Abdurrahman ibnu Mul An-Nahdi. Beliau berkata,
inni la a'lamu hina yadhkuruni rabbi. Inni la a'lamu hina yadhkuruni rabbi. Abu Utsman berkata, sesungguhnya aku mengetahui kapan Allah mengingatku. Sesungguhnya aku mengetahui kapan Allah mengingatku. Kapan Allah menyebutku, aku tahu. Qalu kaifadaka. Maka murid-muridnya bertanya, bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Qala Abu Utsman, innallaha yaqul. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adkurkum. Allah Ta'ala berfirman, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kemudian Abu Utsman berkata, fa idza dzakartuhu dzakarani. Maka ketika aku mengingat Allah, Allah akan mengingatku. Abu Utsman berkata, fa idza dzakartuhu dzakarani. Jika aku mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengingatku. Ini adalah tafsir yang agung dari ulama besar kaum muslimin Abu Utsman An-Nahdi. Kemudian Sa'id ibnu Jubair, imam besar kaum muslimin. Sa'id ibnu Jubair, murid seniornya Abdullah ibnu Abbas, menafsirkan ayat yang mulia ini, fadhkuruni adhkurkum. Qala Sa'id ibnu Jubair, udhkuruni fin ni'mati warrakha adhkurkum fis shiddah wal bala. Sa'id ibnu Jubair berkata, menafsirkan ayat ini artinya, ingatlah kepadaku di saat kalian dalam kondisi lapang, dalam keadaan mendapatkan kenikmatan. Ingatlah kepadaku di saat kalian kondisi lapang atau di dalam keadaan luang, dalam kondisi sehat, berkecukupan. Ingatlah kepadaku dalam kondisi lapang, dalam kondisi mendapatkan kenikmatan. Adzkurkum fisyiddati wal bala. Aku akan mengingatmu dalam kondisi kesulitan dan di dalam keadaan mendapatkan musibah. Tafsir ini merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang. Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di saat apa? Kesulitan. Maka sekali lagi Sa'id ibnu Jubair menafsirkan ayat ini, yaitu kenalilah Allah di saat lapang, Allah akan mengenali kalian di saat kesulitan. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, menafsirkan ayat ini, qala rahimahullah, ay udkuruni fi maftaradtu alaikum, ay udkuruni
fi maftaradtu alaikum, ingatlah kepadaku dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepada kalian. Udkuruni fi maftaradtu alaikum, ingatlah kepadaku dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban. Adzkurkum fima aujabtu lakum, maka aku akan ingat kepada kalian dengan kewajibanku kepada kalian. Jadi ingatlah kewajiban kepada Allah, Allah akan memenuhi kewajibannya, yaitu memenuhi janji-janjinya kepada hamba-hambanya. Ini adalah tafsir Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya bagaimana dengan ayat ini jika ada orang bermaksiat mengingat Allah, apakah Allah ingat kepadanya? Abdullah bin Umar ditanya tentang orang yang bermaksiat, orang-orang yang zalim mengingat Allah, apakah Allah ingat kepadanya? An Makhul Al-Azdi, Makhul bertanya, qultu li Ibnu Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, ara'aita qatila nafs wa syaribal khamr wa zani yadhkurullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang membunuh, kemudian peminum khamr, orang yang berzina yang mengingat Allah? Waqad qala Allah, padahal Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Bagaimana ini? Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar menjawab, idza dzakarallaha hada, jika pelaku maksiat ingat kepada Allah dengan kemaksiatannya, tidak ada penyesalan. Biasanya banyak orang semacam itu. Tidak apa-apa korupsi, setelah korupsi istighfar. Tidak apa-apa korupsi, setelah korupsi nyantuni anak yatim, setelah korupsi umrah. Ada semacam itu. Lain orang yang setelah maksiat ingat takut kepada Allah, yakin kalau maksiatnya itu maksiat. Ini lain. Ini yang dimaksud adalah orang yang bermaksiat mengingat Allah, tidak berhenti dari maksiatnya. Qala Ibnu Umar, idza dzakarallaha hada dzakarahullahu bila'natihi, jika orang yang maksiat ingat Allah, Allah mengingatnya dengan laknatnya. Jika orang yang bermaksiat ingat Allah, jika orang yang bermaksiat ingat Allah tapi dia tidak berhenti maksiat, maka Allah mengingatnya tapi ingat dengan laknatnya. Jelas ya? Jadi terkadang sering kita dengar semacam itu. Ada orang mengatakan maksiat tidak apa-apa, yang penting ingat Allah. Maksiat tidak mengapa, langsung ditebus dengan umrah. Satu liburan seperti orang-orang yang ada di sekitar Arab, apabila pekan ini mereka ke tempat-tempat maksiat, pekan berikutnya umrah, pekan berikutnya lagi maksiat lagi, kemudian umrah lagi. Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas berkata, auhallahu ila Daud, Allah
mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, qul lidzalamah, katakan kepada orang-orang yang zalim, la yadkuruni, jangan mengingatku. Katakanlah kepada orang-orang yang zalim, janganlah mengingatku. Artinya mengingat Allah jangan dijadikan main-main. Kalau mengingat Allah karena takut kepadanya, ini yang mulia. Tapi terkadang orang mengingat Allah dibuat permainan. Fa inna haqqan alayya adkuru man dzakarani, wajib bagiku mengingat siapa yang ingat kepadaku. Inna haula, mereka, in dzakarani iyahum an, in dzakarani an al, inna dzikri iyahum an al anahum. Inna haula, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang zalim, ketika berbuat zalim tidak berhenti dari kezalimannya. Jika mereka ingat kepadaku, inna dzikri iyahum an al anahum, ingatku kepada mereka adalah aku melaknatnya. Jadi jelas ya. Tapi lain orang yang ingat kepada Allah setelah maksiat takut, ingat dengan bertobat. Ini Allah mengingatnya dengan baik. Ini seperti firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha. Mereka ingat Allah, ingat dosanya, ingat kesalahannya, menyesali. Tapi kalau orang yang bermaksiat ingat Allah, tidak menyesali maksiatnya. Ini jika dia ingat Allah dalam keadaan seperti itu, Allah mengingatnya dengan laknat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan juga sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat yang mulia ini. Kembali kepada firman Allah, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepada Allah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, fa amara ta'ala bidzikrihi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengingatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengingatnya, untuk berzikir, mengingat Allah. Dan zikir yang diperintahkan oleh Allah itu muqayyadah. Muqayyadah, perintah Allah mutlak, maka dikhususkan dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan zikru al-ismil mufrad la dalila alaihi. Berzikir menyebut nama Allah saja, nama Allah sendiri saja, ini tidak ada dalilnya. Allah, 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 ini tidak ada dalilnya. Zikir itu memuji, bukan menyebut nama Allah. Zikir itu memuji Allah. Zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang dianjurkan, yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir memuji Allah. La ilaha illallah adalah pujian. Apalagi subhanallah, ini pujian kepada Allah. Alhamdulillah, Allahu akbar, atau yang lainnya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir yang kandungannya adalah memuji Allah, mensucikan Allah. Adapun zikru al-ismil mufrad, zikir kepada Allah jangan menyebutkan namanya saja tanpa pujian, ini tidak ada dalilnya. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan
Zikir umum. Zikir umum. Kalau zikir umum ini la ilaha illallah. Ini zikir masih apa? Masih umum. Ini biasa katanya. Kemudian ada zikir khusus. Zikir khusus apa? Allah, 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 Allah. Ini zikir khusus. Kita tanya kepada mereka yang mengatakan ini zikir khusus, ini ajarannya siapa? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan? Ditambahi lagi, zikrul khasul khas, zikrul khas al khas, zikir super khusus, yani ekstra khusus ini. Yani kalau sudah ekstraknya lagi nih, zikir khusus khusus. Apa itu? Hu. Sekarang saya bertanya, kenapa mereka kok menyebutkan hu saja ini? Kenapa? 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 Menjiwai ya. Saking mantapnya sampai hu. Kenapa? Apa ya? Enggak. Capek enggak. Apa ya sebenarnya? Enggak, ada hikmahnya bagi mereka. Kepengin jawaban ilmiah. Apa ya? Ya kenapa kok? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Gimana? Enggak. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Karena mereka pada hakikatnya punya keyakinan wahdatul wujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya. Ini hu. Jadi karena keyakinan tersebut, huwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya. Bagaimana? Seperti itu. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan ini ada apa? Karena keyakinan wahdatul wujud. Keyakinan Allah menyatu dengan hambanya. Intinya zikir menyebut nama Allah itu tidak ada. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Apa lagi? Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak. Baca terus sampai 20.000 kali. Ribuan kali, ratusan. Mana dalilnya? Kalau berdoa iya, Ya Rahman, irhamni, memanggil. Tapi kalau berzikir, memuji Allah, tidak ada. Dibaca berkali-kali, itu mana dalilnya? Jelas ya? Jadi tidak ada zikir dengan menyebut nama Allah saja atau menyebut asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang diajarkan, zikir yang kita ketahui, yaitu la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir yang maksudnya adalah pujian. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa wa'ada alaihi afdala jazain. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang agung, pahala yang mulia. Wa huwa dzakarahu liman dzakarah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingat siapa yang ingat kepada Allah. Siapa yang menyebut Allah, Allah menyebutnya.
Siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepadanya. Kama qala ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam hadis Al-Qudsi atau Al-Hadis Al-Ilahi. Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jadi lafaz sempurna hadis qudsi ini adalah, sebelumnya adalah ana inda dhanni abdi bi, aku, menurut aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka janganlah berprasangka kepada Allah kecuali prasangka yang baik. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya jika hamba mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika hambaku mengingatku di dalam dirinya, aku mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, jika mereka mengingatku di majelis orang banyak, aku mengingatnya di majelis yang lebih baik dari majelis mereka. Ini bukan yang dimaksud syariat dzikir berjamaah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan. Yang dimaksud adalah seperti ini, kita mengingat Allah, mempelajari Al-Quran. Bukan yang dimaksud membaca la ilaha illallah bareng-bareng. Mana dalilnya seperti itu? Lagi-lagi apabila kita beribadah harus mencontoh siapa? Mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita memahami dalil mutlak untuk amalan khusus. Janganlah kita mengamalkan dalil umum untuk amalan apa? Untuk amalan khusus. Jadi kalau kita mengatakan zikir, baca la ilaha illallah berjamaah bareng-bareng, mengambil dalil ini dalil umum. Sedangkan membaca la ilaha illallah bareng-bareng ini harus amalan apa? Khusus, harus ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau sekiranya mengajarkan, pasti akan diriwayatkan oleh para sahabat, akan disampaikan oleh para ulama kaum muslimin. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa dzakarallaha ta'ala afdalahu ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan. Allah Subhanahu wa dzikrullahi ta'ala afdaluhu, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling afdal adalah apabila hati berzikir, kemudian sesuai, apabila lisan ini berzikir kemudian sesuai dengan hati. Artinya seseorang khusyuk di dalam zikirnya, bukan sekedar ucapan apa? Lisan. Wa huwa dzikru alladhi yuthmiru ma'rifatallah wa mahabbatahu wa kathrata thawabi. Dan itulah zikir yang membuahkan ma'rifatullah, mengenal Allah, dan membuahkan cinta kepada Allah, serta membuahkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir yang afdal adalah zikir lisan disertai dengan hati, bukan zikir lisan saja namun hatinya lalai. Tapi zikir yang bermanfaat, zikir yang afdal adalah zikir lisan
disertai kekhusyuan hati. Hati sadar, ingat, menghayati zikir yang sedang dibacanya. Itulah zikir yang membuahkan ma'rifat Allah, itu mengenalkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang cinta kepada Allah, dan juga Allah menyediakan pahala yang banyak di sisinya. Wadzikru huwa ra'sus syukur. Zikir adalah kepalanya bersyukur, puncaknya syukur. Intinya bersyukur adalah berzikir. Falihada amara bihi khususan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan zikir secara khusus. Allah taala berfirman, fadhkuruni. Maka diperintahkan zikir secara khusus. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, zikir adalah ra'sus syukur. Intinya bersyukur adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Thumma ba'dahu amara bisyukri umuman. Kemudian setelahnya Allah memerintahkan bersyukur secara umum. Faqala, maka Allah taala berfirman, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Ai ala ma an'amtu alaikum bihadhihi ni'am, yaitu bersyukurlah kepadaku dari semua kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian. Itu terutama nikmat yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW, nikmat ibadah, nikmat ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Wa dafa'tu ankum sunufan niqam, dan bersyukurlah kepadaku dari musibah-musibah yang aku selamatkan, aku hindarkan dari kalian. Wasyukru yakunu bil qalbi iqraran bin ni'ami wa i'tirafan, wa bil lisani dzikran wa thana'an, wa bil jawarihi ta'atan lillahi wangqiyadan li amrihi wajtinaban li nahyihi. Bersyukur itu dengan hati. Bersyukur dengan hati artinya mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan, bersyukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan memujinya. Kemudian bersyukur dengan anggota badan, yaitu taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi itu yang dimaksud makna bersyukur, yaitu apa tadi? Dengan hati, dengan mengenali nikmat Allah. Artinya nikmat yang didapatkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usahanya, bukan dari kecerdasannya, tapi semata-mata hendaklah dia mengaku, hendaklah dia menyadari kenikmatan yang didapatkannya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan artinya dengan memuji Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan anggota badan artinya dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fasyukru fihi baqa'un ni'mah al-mawjudah wa ziyadatun fin ni'amil mafqudah. Bersyukur itu mempertahankan nikmat yang ada. Bersyukur itu mempertahankan nikmat yang ada serta menambahkan nikmat yang belum ada. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat ilmu,
ilmu yang ada akan dijaga oleh Allah. Kemudian ilmu yang belum ada akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat yang ada, iman yang ada ini dijaga oleh Allah. Kemudian ditambahkan lagi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah faedah yang agung. Syukur adalah baqaun nikmah al-mawjudah, mempertahankan nikmat yang ada dan menambahkan nikmat yang belum ada. Di antara para ulama menyebutkan syukur adalah qaidul mawjud wa saydul mafqud. Bersyukur adalah mengikat nikmat yang ada dan memburu kenikmatan yang belum ada, yaitu dengan bersyukur. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Wa fil ityani bil amri bisyukur ba'da ni'amid diniyah minal ilm wa tazkiyatil akhlaq wa taufiqi lil a'mal bayanun annaha akbarun ni'am. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat perintah bersyukur setelah menyebutkan nikmat agama, nikmat ilmu, nikmat taufik untuk beramal. Maka ini adalah dalil, ini adalah keterangan nikmat agama, nikmat ilmu adalah nikmat yang paling besar. Jadi perintah syukur pada ayat ini adalah perintah syukur setelah disebutkan nikmat din, nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasannya nikmatuddin akbarun ni'am. Nikmat agama adalah nikmat yang paling besar, yang paling agung. Bal hiya ni'amul haqiqiyah allati tadumu idza zala ghairuha. Bahkan itu adalah nikmat yang hakiki, nikmat yang hakiki, dan ini nikmat yang ada idza zala ghairuha, apabila yang lain tidak ada. Artinya jika agama ada, dunia tidak ada, tidak masalah. Seorang tersebut masih diberi oleh Allah kenikmatan. Karena kesehatan akan hilang. Yang dimaksud kesehatan, lama-lama orang yang hidup pasti apa? Sakit. Lama-lama meninggal dunia. Ini nikmat, tapi nanti akan hilang. Harta pun sama. Ketika seseorang meninggal dunia, hartanya tidak dibawa, jadi kenikmatan itu hilang. Tapi nikmat amal, nikmat agama selalu ada. Maka ini adalah nikmat yang hakiki. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyitu salasun. Yang mengantarkan mayit itu 3. Yang mengantarkan mayit itu ada berapa? 3. Yarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 yang mengantar balik pulang. Yang 1 mengantar menyertai mayit. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Hartanya yang mengantarkan, mobilnya atau barang-barangnya ikut mengantarkan pulang. Keluarganya juga pulang. Wa yabqa amaluh, sedangkan amalnya yang tetap. Maka ini yang dimaksud oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Nikmat agama adalah nikmat yang hakiki. Karena jika nikmat itu ada, yang lain hilang, tidak masalah. Karena dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disertai oleh Allah jika ada nikmat agama. Wa innahu yanbaghi liman wuffiqu li ilmin aw amalin an yashkurullaha ala dzalik liyazidahum min fadlih
waliyan dafi'a anhum al-ijabu fayashtaghilu bisyukur. Maka selayaknya siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk ilmu dan amal, hendaklah bersyukur kepada Allah supaya Allah menambahkan kenikmatan kepadanya dan supaya Allah menghindarkan ujub. Jadi kalau orang itu tidak bersyukur kepada Allah, dikhawatirkan setelah beramal akan ada ujub, bangga, akan merasa kagum terhadap dirinya. Tetapi apabila kita bersyukur kepada Allah, kita tahu ini semata-mata dari Allah, kita tidak bisa apa-apa, ini adalah anugerah dari Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan ilmu. Ilmunya ditambah, tawaduknya ditambahi oleh Allah, kemudian amalnya ditambahi oleh Allah, dan Allah menghindarkan kepadanya sifat yang ujub. Maka kenapa mereka bangga terhadap amalnya? Karena kurang bersyukur. Rata-rata orang yang bangga dengan dunianya karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur, mereka mengatakan saya mendapatkan ini karena ilmuku, karena kesungguhanku, karena warisan ayahku, karena keluargaku. Tapi lain orang yang mengatakan ini adalah anugerah dari Allah. Ini melahirkan tawadhu, menghindarkan sifat ujub. Maka ini adalah fadilah, faedah yang sangat agung. Salah satu yang metode untuk menghindarkan ujub yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur atas nikmat ilmu. Alhamdulillah. Ini bukan karena usaha kita, namun semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya ilmu bertambah, amal bertambah, iman bertambah, dan dihindarkan dari penyakit kagum, ujub terhadap diri sendiri. Walamma kana syukru didduhul kufur naha an diddihi. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersyukur, lawannya bersyukur adalah kufur, maka Allah melarang kufur. Faqala, Allah taala berfirman, wala takfurun, janganlah kufur. Kemudian Fadilatul Syekh menjelaskan, yang dimaksud kufur di sini bisa kufur nikmat atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil kufri hahuna ma yuqabilu syukr wa huwa kufrun nikmah wa jahduha wa adamul qiyami biha. Yang dimaksud kufur pada ayat ini adalah kufur nikmat. Janganlah kufur nikmat. Janganlah mengingkari kenikmatan Allah. Janganlah kalian menggunakan kenikmatan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini artinya kufur apa? Kufur nikmat. Wa yuhtamalu an yakuna al-ma'na aman fayakunul kufru anwa'an katsirah a'dhamahu al-kufru billah thumma anwa'ul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha minasyirki fama dunahu. Dan bisa jadi makna pada ayat ini adalah kufur kepada Allah, karena kufur itu banyak macamnya. Yang paling besar adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur itu apabila kufur kecil menumpuk akan bisa mengantarkan menjadi kufur apa? Kufur besar. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata wala takfurun. Allah berfirman wala takfurun, artinya secara khusus adalah kufur nikmat, kufur kecil. Tetapi bisa juga diartikan kufur besar, yaitu kesyirikan dan juga kufur-kufur yang lainnya. Yang demikian itu karena maksiat yang satu menyeret kepada maksiat yang lain. Kufur yang kecil mengantarkan kepada kufur yang besar. Wal iyadu billah. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi
masyru'iyatu dzikrillah, masyru'iyatu dzikrillah, disyariatkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita mengatakan disyariatkan zikir kepada Allah, maka janganlah berzikir kecuali zikir yang sesuai syariat. Zikir yang sesuai syariat adalah zikir yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh para sahabat, bukan dipahami oleh masing-masing sesuai seleranya. Ada zikir macam-macam sekarang. Ada sholawat ini, sholawat itu, dan seterusnya. Semuanya tidak ada dalilnya. Sholawat apabila diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, sholawat yang mulia. Sholawat apabila tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadinya tidak bagus. Disyariatkan berzikir, yaitu zikir yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini terdapat pelajaran fadlu zikrillah, keutamaan berzikir kepada Allah. Jadi Allah akan mengingat orang yang berzikir kepadanya. Jadi kalau nama kita disebut Pak Lurah, bangga atau enggak? Bangga, Masya Allah. Pak Lurah saja sudah bangga kita. Oh, Pak RT nyebut nama saya, senang sekali saya disebut Pak RT. Masya Allah, Pak RT ya. Kenal saya Pak RT. Iya, nama rumah saya tonggoan sampai Pak RT. Apalagi dikenal presiden, oh namanya disebut presiden, senang sekali. Nah, kita harus lebih senang lagi kalau nama kita disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut namanya, disebut nama orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang mengingat Allah. Maka waktu kita ini banyak tidak berkahnya karena kita tidak menyebut Allah. Yang kita sebut adalah WhatsApp, YouTube, kemudian apa lagi? Instagram, Facebook. Waktu-waktu yang sia-sia itu hendaklah kita minta kepada Allah supaya diganti dengan waktu yang barokah. Supaya apa? Allah mengingat kita. Maka Abu Uthman berkata, aku tahu kapan Allah mengingatku. Aku tahu kapan Allah mengingatku. Ini adalah pemahaman yang yang luar biasa dari imam besar kaum muslimin. Aku tahu kapan Allah mengingatku, yaitu ketika aku mengingatnya, Allah pasti menyebut namaku. Allahu Akbar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubus syukr ala nikmatid din wal amal. Ana nikmatid din wal amal, wajib bersyukur atas nikmat agama, nikmat ilmu, dan nikmat amal. Wajib kita syukuri. Supaya apa? Supaya kita istiqamah, supaya kita tidak kagum dengan amal kita. Wajib bersyukur atas nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat agama. Jangan kalau dapat rezeki saja, Masya Allah, langsung sujud syukur, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kemudian ingat dia firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah memberi rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangkanya. Oh, berarti jenengan tahu kalau jenengan orang yang bertakwa. Jangan seperti itu. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, adalah kita ingat amal kita itu sedikit, dosa kita apa? Banyak. Tapi kita diperintahkan bersyukur kepada Allah atas nikmat dunia. Apalagi dengan nikmat agama, lebih wajib bersyukur lagi. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatul ikhlas, pentingnya ikhlas. Maka Allah Ta'ala berfirman, washkuruli. Ini menunjukkan faedah al-ihtimamu bil ikhlas, memperhatikan keikhlasan di dalam beramal.
Di dalam beramal hendaklah kita memperhatikan keikhlasan kita. Fihi tahrimu kufrin nikmah, diharamkan kufur nikmat. Allah Ta'ala berfirman, wala takfurun, janganlah kufur. Maka Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan kenikmatan. Jika kalian kufur, sesungguhnya adabku amat pedih bagi orang-orang yang kufur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Dan diumumkan pengajiannya dimulai agak awal. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, pengajiannya dimulai agak awal, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.